Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Rosansa Sikirana, NIM 202101060004 dari Prodi Matematika akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan SIMDIK. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengertian. SIMDIK atau yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen dan Pendidikan adalah suatu sistem data sekolah berbasis ITC di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui satu server. SIMDIK di sini adalah sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat. SIMDIK merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data-data dalam mendukung proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi. Fungsi manajemen yang dimaksud antara lain perencanaan, pengorganisasian, mengoreksi, mengawasi, pengendalian, menggerakkan, dan budgeting. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari SIMDIK. Jenis-jenis dari SIMDIK sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama intranet. Merupakan jaringan internal lembaga pendidikan yang menghubungkan antara kantor cabang yang terpisah secara geografis, baik lokasi maupun regional. Yang kedua, internet, yaitu jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung lembaga pendidikan dengan para pengguna program pendidikan. Yang ketiga, extranet, jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar lembaga pendidikan dan lembaga pendukungnya. Cakupan sistem informasi manajemen pendidikan di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama, koneksi dan setting. Koneksi dan setting berisi tentang identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data periksa, prestasi, perpindahan atau mutasi siswa, sampai pengelolaan data alumni. Kemudian yang ketiga, pengelolaan akademik. Laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KPK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, pengelolaan mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Kemudian yang keempat, pengelolaan guru dan karyawan, yaitu berisi tentang manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, dan pendidikan tambahan. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Berisi tentang manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS, dan penggunaannya, serta biaya tambahan. Keenam, pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan berisi tentang pengelolaan buku, status keanggotaan dan peminjam, stok inventory, jurnal, keluar, masuk. Ketujuh, pelaporan. Pelaporan siswa, pelaporan guru atau pegawai, rencana pengajaran, nilai, kelulusan, statistik, dan laporan ke Depdiknas. Dan yang terakhir adalah bank soal, yaitu berisi tentang pengolahan data bank soal, penyimpanan, pencarian, dan pencetakan. Komponen SIMDIK. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sistem informasi manual. Kemudian yang kedua sistem informasi berbasis komputer.
Sistem informasi berbasis komputer ini mempunyai beberapa komponen yang terdiri dari sumber daya, yaitu yang pertama sumber daya manusia, hardware, software, jaringan, dan data. Kemudian tujuan SIMDIK. Tujuan dari dibangunnya informasi berupa aplikasi sistem informasi pendidikan adalah membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan, memberikan sarana agar berperan aktif, pertanggungjawaban publik, meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika, dan memberikan akses informasi yang mudah. Kita masuk ke bagian input dan output. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap masukan. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data. Dimulai dengan penerapan data, data ditarik ke dalam sistem, kemudian mencatat data pada formulir-formulir yang disebut sebagai dokumen. Data kemudian diklasifikasikan untuk dimasukkan dalam kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya, data dipindahkan dari titik tangkapan ke titik pemrosesan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pemrosesan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diproses melalui tahap-tahap validasi dan diklasifikasikan menurut bagiannya masing-masing. Selanjutnya diproses oleh manusia sebagai pengguna teknologi. Data yang telah diproses ini kemudian disimpan. Penyimpanan dapat secara permanen ataupun sementara. Tahap yang terakhir yaitu tahap keluaran. Tahap keluaran yaitu menyediakan informasi ke pengguna. Informasi yang telah diolah kemudian menghasilkan data yang dapat diserap atau disajikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Integrasi dengan sistem lain. SIMDIK dikembangkan secara terpadu dimulai dari proses operasional pendaftaran siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, sampai operasional siswa menjadi alumni. SIMDIK dirancang sesuai dengan standar Jardiknas. Segala kebutuhan pelaporan dari sekolah ke Dinas Pendidikan Daerah maupun untuk kebutuhan Depdiknas dapat dilakukan dengan mudah. Kelahiran SIMDIK tahun 2005 antara lain dilatar belakangi ketidakakuratan database. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta mencoba melakukan 7 langkah, yaitu pertama, SIMDIK sudah sinkron dengan PPDB online, sehingga hasil PPDB langsung masuk ke database. Yang kedua, SIMDIK sudah sinkron dengan PDSP, memungkinkan mengecek NPSN dan NISN. 3. SIMDIK sudah sinkron dengan Dukcapil. Keempat, SIMDIK sudah sinkron dengan Puspendik. Dari nomor UN jenjang sebelumnya terlihat SKUN asli atau tidak. Kelima, SIMDIK sudah sinkron dengan BION. Keenam, SIMDIK sudah sinkron dengan sistem penilaian, baik kurikulum 2013 maupun nilai kelulusan. Dan data akhirnya, hasil kelulusan juga langsung disinkronkan dari web SIMDIK ke web PPDB online. Kelebihan dan kekurangan dari SIMDIK. Pertama, keunggulan SIMDIK yaitu sesuai standar Jardiknas sehingga pembuat laporan dapat dengan mudah dan cepat disampaikan. Kemudahan dan kecepatan proses pengolahan, penyimpanan, pencairan, pelaporan data, dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian dikembangkan secara integrated. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga terkait. Kekurangan SIMDIK sendiri yaitu masih belum memadainya sarana prasarana sekolah, masih kurangnya SDM yang memahami dan menguasai konsep serta implementasi sistem dan teknologi informasi. Belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah, etika dan moralitas masih belum mendapat tempat yang memadai, dan sulitnya mengubah perilaku siswa yang cenderung pasif untuk menghadapi pola siswa aktif.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.